Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfa, mahasiswa PPG Daljab kategori 2 BKUAD. Hari ini saya akan melaksanakan praktik UKIN bimbingan klasikal di tempat saya mengajar SMK SMT Yogyakarta. Saya mengambil tema tips agar interview dilirik HRD. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Sehat semuanya ya? Sudah sarapan? Sudah? Benar? Ada yang belum? Ya udah, nanti habis ini sarapan ya. Oke, gimana kabarnya hari ini mas mbak semuanya? Sangat baik. Ada yang kurang baik? Gimana? Baik-baik saja. Oke, sebelum kita mulai agenda kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya mari kita berdoa dulu agar kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan semoga ada manfaatnya buat kita semua. Oke, berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang pijit? Tidak ada? Berarti lengkap semua? Lengkap? Oke. Sebelum kita mulai, mau tanya dulu. Kemarin kita sempat bahas apa ya terakhir? Tujuan karir. Apa lagi? Yang terakhir banget kemarin, minggu lalu berarti ya? Hari Jumat. Pembahasan kelas. Oh, kita sempat main games kemarin. Terus apa lagi? Oh, pembahasan kelas. Oke, hari ini kita akan membahas sedikit berbeda dari yang kita bahas minggu lalu, ya. Mungkin sudah terlihat di depan kalian, kelihatan ya? Jelas kan? Jelas ya. Ada yang kurang jelas? Bisa dilihat semuanya? Bisa? Oke, hari ini kita akan bahas yang sudah tertera di depan, tips agar interview dilirik HRD. Mungkin kita pernah singgung sebelumnya, tapi hari ini kita akan lebih bahas lebih detail lagi. Namun sebelum itu, Ibu ingin menyampaikan sedikit sebenarnya kenapa kita penting untuk membahas interview. Ada yang tahu? Agar lolos, terus apa lagi? Agar diterima siapa? HRD. Oke, terus apa lagi? Biar ada gambaran. Oke, terus apa lagi? Biar dilirik. Sesuai dengan judulnya biar dilirik ya. Berarti endingnya adalah biar kita bisa mempersiapkan diri lebih matang lagi pada saat kita mau di interview, sehingga nanti hasilnya bagus dan kita bisa diterima, gitu ya. Oke, sepertinya masih pada loyo ya, mungkin karena masih ada yang belum sarapan. Mari kita berdiri dulu semuanya biar lebih segar. Berdiri. Oke, taruh dulu deh biar lebih fokus. Oke, sebelum kita mulai, jadi Ibu mau mencobakan sebuah cara supaya kita itu lebih mudah fokus. Ya, ada caranya biar kita lebih fokus dan biar lebih semangat lagi untuk mengikuti proses belajar dimanapun itu. Nah, cuma di pelajaran BK. Oke. Semuanya punya tangan ya? Ada dua ya. Alhamdulillah punya tangan ada dua ya. Alhamdulillah lengkap dikasih Tuhan ya. Oke, jadi hari ini kita mau melatih kefokusan biar lebih fokus lagi. Karena mungkin masih ada yang fokusnya itu gampang terganggu, gampang ke distract. Nah, jadi hari ini Ibu mau
dan fokus sama apa yang ibu sampaikan hari ini ya. Kedengaran ya suara ibu sampai belakang? Dengar. Jadi hari ini yang kalian dengar itu hanya suara ibu, gak ada suara orang lain. Bisa ya? Oke, yang terdengar hari ini cuma suara ibu. Oke. Sekarang di tangan kalian itu kan masih kosong tuh ya. Tangannya dikeluarin dulu yang masih ada dalam kantong, oke? Tangannya kan kosong tuh, nggak ada apa-apa sekarang ya, nggak ada apa-apa nih. Nah, sekarang hari ini ibu ngasih satu buah balon di tangan kalian. Oke, satu buah balon di tangan kalian di tangan kanan. Oke, ibu kasih nih balon, kalian pegang. Oke. Satu-satu ya. Masing-masing orang punya satu balon yang ibu kasih. Oke, satu balon ya. Coba dipegang. Di situ ada balon. Oke, bayangkan di pikiran kalian sekarang kalian lagi megang balon. Oke, balon ya. Ada satu balon. Semuanya udah punya satu balon. Oke, ingat fokusnya hanya ke ibu. Jadi nggak usah ngobrol dulu. Oke, fokusnya ke ibu. Satu balon ada di tangan kalian sekarang lagi kalian pegang. Oke, nah lalu sekarang ibu kasih lagi 100 balon. Oke, ada di tangan kanan kalian. Oke, masih ditambah 100. Belum berapa. Oke, sekarang ada 100 balon. Oke, ada 100 balon di tangan kanan kalian. Kita akan bahas tips agar interview dilirik HRD. Menurut kalian, maksudnya dilirik itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Coba angkat tangan deh. HRD-nya tertarik sama kita gitu ya. Oke, dilirik itu apakah ditarik atau mungkin ditaksir? Apa gimana maksudnya? Ada yang tahu? Yang lain? Ditaksir. Oke, Mbak, kamu Mbak, ada menerima dan mempertimbangkan. Berarti dia seneng sama kita dari hasil interview kita, ya kan? Oke, ibu ada sebuah video yang mungkin bisa kita jadi referensi ya buat nanti ya. Semoga ini sebentar. Coba ya. Biar wawancaranya bagus, gini, coba pakai rumus tanya, jadi reaksi kayak pas ditanya, kamu apa kabar? Baik, kabar baik bu, ibu gimana kabarnya? Kalau di sini kamu punya pengalaman A nih, bisa diceritakan? Ya, jadi waktu itu betul ibu bilang. Jadi waktu itu saya ditugaskan jadi, kamu ada pertanyaan ke kita? Nggak ada bu. Ibu tadi menyebut posisi X, bisa dijelaskan lebih lanjut job desk posisi tersebut? Menurut kalian dari video tadi ya, dari video tadi apa kira-kira yang disampaikan di situ? Coba tips cara menjawab, tips cara menjawab dari HRD. Oke, benar. Ada lagi? Rumus apa cara ngomong ke HRD? Rumus matematika? Bukan? Rumus cara ngomong ke HRD gitu ya. Oke, ada lagi? Tips agar dilirik HRD. Judulnya dong, Bang. Ya benar juga ya. Tadi tuh. Tadi yang disampaikan itu videonya adalah tentang sikap pada saat kita mau diinterview. Ya enggak? Cara kita jawabnya gimana? Apalagi buat kita nih yang mungkin masih newbie ya kan? Belum pernah sama sekali diinterview. Pernah sih Bu waktu daftar di SMTI itu berbeda. Beda banget. Kalau misalnya di SMTI kan mungkin kalian sama psikolog lebih ke cara gimana kalian mau daftar ke SMTI gitu kan. Sedangkan kalau misalnya ntar kalian mau daftar kerja itu orangnya pasti berbeda, konteksnya pasti berbeda dong, ya kan? Yang akan ditanyakan itu pasti seputaran kenapa kalian mau kerja di sana, apa yang mau kalian kasih buat mereka. Ya, oke. Balik lagi, tadi kan di videonya
dijelasin sikap-sikap pada saat kalian di interview. Nah, di videonya tadi apa poin yang kalian tangkap di situ? Sikap-sikapnya. Apa, Lutfi? Lebih sopan, oke? Lebih sopan dari segi apanya nih? Bahasanya, redaksi bahasanya yang disampaikan lebih sopan. Ada lagi, Fajar? Kata-katanya harus teratur, berarti tertata gitu ya. Oke, dari segi bahasa, terus dia sopan, terus apa lagi? Murah senyum, nah tuh, murah senyum. Ada lagi? Zul? Terlihat ceria. Oke, murah senyum, orang yang mudah tersenyum itu biasanya dikategorikan, oh ini orangnya supel nih, oh orangnya humble nih. Ada lagi nggak dari poin yang kalian tangkap dari video tadi? Atau mau kita lihat lagi? Atau tidak? Ada lagi nggak di situ, Mbak? Jawabannya? Oke, jawabannya terlihat lebih menarik. Mungkin cara dia menyampaikan gitu lebih enak didengar gitu ya. Oke, benar semuanya yang kalian sampaikan. Jadi tadi di videonya itu yang dijelaskan adalah sikap-sikap pada saat kita mau diinterview. Biasanya nih, siapa sih yang paling pendiam di kelas coba? Yang jarang ngomong coba. Yang paling jarang ngomong coba angkat tangan. Tunjuk deh satu orang yang paling jarang terdengar dia ngomong. Siapa? Oke, siapa? Atta sama Faiz. Faiz lagi. Faiz selalu ketemu. Atta sama Anaf ya? Anaf atau Faiz? Sorry. Oke. Kenapa kalian menganggap dia terlalu diem? Karena diem. Karena jarang ngomong mungkin ya. Apakah benar Anaf dan Atta? Hafiz dan Atta? Ya, jarang ngomong. Biasanya orang yang jarang ngomong itu karena apa sih? Coba ada yang bisa kasih usul nggak? Kenapa ya? Biasanya orang mungkin jarang ngomong. Mungkin dia tuh sebenarnya bukan pendiam tipenya. Mungkin emang lagi males ngomong aja waktu itu. Bisa jadi kan? Atau mungkin apa yang buat Atta diem? Nggak mood mungkin, atau mungkin nggak ada bahan omongan gitu, atau apa? Biasanya kenapa? Kalau belum kenal jarang ngobrol. Kalau belum kenal jarang ngobrol gitu ya? Gimana? Ya. Oh iya, dari satu badan atau mungkin bisa jadi grogi, salah satunya bisa jadi kan? Kalau Hafiz? Kalau saya itu lebih tidak terlalu suka basa-basi gitu. Berarti poin gitu ya. Kalau nggak ada penting, nggak ada penting, ya udahlah ntar aja gitu ya. Jadi secukupnya, seperlunya. Sama nih kayaknya sama Joshua. Joshua terlihat diem juga nggak sih di kelas? Biasanya orang-orang yang mungkin terlihat diem, mungkin emang ada alasan yang mereka bisa aja mungkin grogi pertama bisa jadi, atau mungkin tadi yang bilang Hafiz, ya saya mau ngomong seperlunya aja Bu gitu, bisa aja kan. Nah tapi pada saat kita di interview nggak mungkin dong hal itu kita bawa pada saat interview, ya kan? Misal udah lagi nggak mood Bu, saya lagi puasa ngomong misalnya, ada nih orang yang kayak gitu. Lah terus gimana dong caranya interview tahu kalau kalian diem? Pakai bahasa isyarat. Kalau interviewernya HRD-nya nggak ngerti gimana? Nggak boleh kayak gitu. Nah terus gimana caranya? Kan kita mau melamar kerja, yang mau gimana pun itu kita harus ngomong. Berarti harus dipersiapkan jauh-jauh hari ya. Belajar melalui cermin bisa, oke. Berarti kita boleh dong ngomong-ngomong sendiri. Terus atau mungkin kan kita punya HP semua nih, ya. Mungkin kita bisa pakai selfie nih, video gitu, atau mungkin di media sosial kita lagi ngomong, halo guys, kita lagi di mana gitu. Ngomong-ngomong kayak gitu aja itu bisa melatih kita buat lancar ngomong, atau mungkin biar nggak gagap banget ketika ketemu
Kita pindah ke slide berikutnya. Nah itu dia tadi, sikap kita pada saat interview itu harusnya gimana sih? Itu dulu yang pertama. Kenapa harus percaya diri yang pertama? Karena jawabannya adalah karena biar gak grogi. Terus apa lagi? Biar meyakinkan. Ada lagi? Biar jawabannya mantap. Oke. Terus apa lagi? Biar mengalir seperti air. Oke, boleh? Iya gak? Iya bener juga. Ada lagi nggak? Biar apa lagi? Contoh nih, orang yang gak percaya diri misalnya, anggaplah ibu orangnya gak percaya diri, terus masuk kayak kita main masuk aja gitu, nunduk lagi misalnya, atau mungkin postur tubuhnya gak ditegapin, itu akan kelihatan sekali, oh jangan-jangan anak ini tidak percaya diri, atau mungkin dia kurang persiapan, itu akan kelihatan sekali. Nah tapi kalau misalnya orang-orang yang percaya diri, dia bakal dari masuk aja itu udah bakal kelihatan nih kayak gini nih. Selamat pagi Pak, gitu. Sambil tersenyum lebar, gitu kan. Itu akan kelihatan dari pandangan pertama orang masuk. Kalian masuk ke ruangan HRD, ruang interview, misal HRD ngapain? Kayak ruang interview masuk gitu kan, HRD-nya bakal langsung udah ngasih nilai plus. Oh murah senyum nih, supel nih, boleh nih masuk nih ke industri kita. Itu udah dapat nilai plus tuh dari percaya diri aja loh, ya nggak? Kayak di kelas ini siapa yang paling percaya diri? Coba angkat tangan. Yang percaya diri harusnya angkat tangan dong. Yang ngerasa dia paling percaya diri, atau menurut kalian dia yang paling percaya diri di kelas ini, coba siapa? Ayo siapa? Siapa? Siapa yang paling percaya diri di kelas ini? Ryan? Mana Ryan? Ibu tidak melihat Ryan. Oh, Ryan. Siapa yang paling percaya diri di kelas ini menurut Ryan? Ana. Siapa yang setuju Ana paling percaya diri di kelas ini? Siapa Bill? Anam. Oh Anam, oke. Anam, kamu percaya diri di kelas ini? Menurut kamu percaya diri nggak orangnya? Dikit, tapi percaya diri ya. Ada lah sedikit. Ada nggak siapa lagi yang percaya diri di kelas ini? Siapa? Ibnu? Ozul? Siapa dong? Kayak orang yang percaya diri itu akan menambah nilai plusnya dulu. Dia masuk aja tuh udah percaya diri, itu udah nilai plus. Jadi buat kita nih yang belum percaya diri, misalnya ya, Helmi kalau misalnya Helmi nggak percaya diri, terus tiba-tiba disuruh interview, kamu diterima nih, lanjut interview, kamu nggak percaya diri nih orangnya, apa yang akan terjadi? Nge-freeze, apa lagi? Nge-blank, stres, apa lagi? Apa yang akan terjadi Gary kalau misalnya kamu nggak percaya diri tapi kamu udah disuruh masuk interview, udah disuruh interview misalnya, hasil interviewnya pasti udah nggak bagus ya, karena kita udah nggak percaya diri dari awal. Terus apa lagi? Overthinking. Kok ibu tidak melihat satu orang lagi ya? Greg? Oh, biasanya kan Greg tuh duduknya bareng sama Gary kan. Gak ada ya, hari ini cuma ada Nadif, Anak, Nadif kan? Nadif gitu. Oke. Berarti kalau misalnya kita gak percaya diri, yang akan terjadi adalah hasilnya gak bakal maksimal, ya kan? Itu. Yang kedua adalah sikapnya, kita harus sopan. Gak mau dong ya. Saya itu orangnya paling paling bisa masuk ke semua kalangan. Jadi pas masuk aja, halo Pak, halo Bro gitu. Kan gak mungkin dong kayak gitu. Ya enggak? Kita harus lihat situasi dong, ya kan? Jadi kalau misalnya kita mau di interview, ya posisikan diri kita sebagai orang yang profesional, orang yang benar-benar ya kita nih yang bakal dinilai sama orang ini. Berarti kita harus mempersiapkan diri
biasanya gitu. Misal kayak gimana bisanya gitu kalau misalnya kita harus dituntut untuk sopan, ya harus sopan. Mulai dari apa dulu sopan ini? Banyak kategorinya. Apa kategori sopan? Cara bicaranya. Ada lagi? Cara bersikap. Cara pakaiannya. Pakaiannya harusnya gimana? Rapi, sopan, apalagi bersih, udah pasti ya. Oke. Terus apa lagi? Wangi. Nah tuh wangi harus tuh. Mungkin dong kita udah mau kamar 3 hari main masuk aja gitu kan. Ntar yang ada ARD-nya pingsan. Ada lagi kategori sopan. Rapi, sopan, bajunya, cara pakaiannya, cara ngomongnya, cara masuknya. Terus apa lagi? Ya kira-kira ya. Apalagi ya, boleh gak sih pada saat interview kita ngangkat telepon dulu, balas chat mantan dulu bu gitu misalnya. Bisa gak tuh? Gak bisa ya, berarti harus diperhatikan sikap-sikap kita pada saat interview. Pastikan kita benar-benar siap. Kalau misalnya kita gak siap, jangan dulu. Berarti harus gimana dong? Tapi saya udah harus panggil dulu, tapi saya belum siap. Gimana dong caranya? Gak usah aja interview. Gimana caranya? Harus dipersiapkan. Berarti mau gak mau kita harus siap, ya kan? Karena kita harus ikut interview hari itu. Mau gak mau kita harus dipersiapkan. Oke, sampai di sini ada yang ingin disampaikan. Biasanya kan kalau bertanya jarang tuh. Ada yang ingin disampaikan gak? Nah itu aja deh, Ibu ganti. Apa? Jujur, sejujur-jujurnya. Nah itu. Jujur dan apa adanya. Dalam kategori apa nih maksudnya kita jujur? Apakah semua aib kita harus disampaikan pada saat interview? Terus harusnya gimana dong? Yang berhubungan sama pekerjaan. Apalagi kira-kira Cipo? Yang sewajarnya aja. Oke? Apalagi kira-kira dan yuk nggak salah hari ini. Apalagi nggak benar. Poin berikutnya nih, tenang. Jadi pada saat kita di interview pastikan kita tenang ya. Yang tadinya ada nggak sih yang ngomongnya di sini yang ceplos-ceplos ngomongnya nggak ada spasinya, nggak bisa direm, ada nggak di sini? Nabil? Iya, siapa di sini? Nabil? Kamu mana sedih? Sedikit. Dan biasanya sebenarnya itu nggak apa-apa, tapi itu bisa dikontrol ya. Jadi pada saat kita mau di interview nih, pastikan kita latihan dulu yang tadi dibilang sama Luffy, latihan di kaca bu gitu. Tata dulu apa yang mau kita sampein. Kita mau ngomong, anggaplah ini mana kacanya misalnya. Anggap ini kaca gitu ya. Ngomong aja apa yang mau kita ngomongin itu, latihkan aja gitu. Assalamualaikum atau mungkin selamat pagi, selamat malam gitu. Sampein aja dulu di kacanya. Itu buat ngelatih diri kita supaya kita pembawaannya lebih tenang. Habis ini kita ini ya, habis simulasi sedikit ya. Kamu tahu nggak sih gimana cara liatin attitude yang baik pas wawancara kerja? Ini tipsnya. 1. Pilih baju yang pas. Kamu bisa pakai baju simpel kayak kemeja gini buat interview di startup, atau ditambah batik gini kalau mau gaya lebih formal. 2. Pas masuk ruangan, sapa dengan ramah pewawancara dan jangan duduk sebelum dipersilakan. 3. Pas duduk juga jangan nyender kayak gini ya. Duduk yang tegak biar posturnya bagus. 4. Selalu jaga eye contact pas interaksi dan jangan lupa senyum saat mendengarkan. 5. Pas jawab, gunakan gesture yang tidak terlalu berlebihan dan tunjukkan antusiasme. Ini beda ya sama video tadi ya? Beda. Apa poinnya di situ kalian? Sikap ya. Sikapnya di situ apa yang paling ditonjolkan di situ? Sikap duduk. Cara masuk ke ruangan, oke, pakaian, apa lagi? Gesture, terus apa lagi?
eye contact, terus apa lagi? Senyum. Senyum gimana? Coba senyum. Coba dibuka maskernya, gimana cara tersenyum yang baik dan benar? Coba Fajar, Zul dibuka. Nah, gimana cara tersenyum? Tersenyum apakah senyum yang terpaksa? Apakah senyumnya sekedar senyum? Apa gimana sih senyumnya? Senyumnya gimana, Faris? Coba Faris maju ke depan deh. Sebenarnya Faris yang suka tersenyum dan Faris kayaknya juga suka tersenyum. Langsung berdua. Yuk, Faris dan Faris. Maju cepat. Orang bisa tersenyum kok, ayo. Berdua. Ayo, Faiz bisa langsung lompat aja Is dari sini. Oke, Is. Oke, yang sering Ibu lihat tersenyum itu dua orang ini yang pernah Ibu lihat. Ayo coba kita lihat tersenyum yang baik dan benar itu harusnya gimana sih? Ayo, 1, 2, 3 tersenyum. Senyum yang baik dan benar itu Ibu pernah bilang nggak sih gimana caranya? Belum ya? Belum. Ini langsung praktekin sama kalian ya. Oke, sama semuanya. Kedinginan deh. Dingin. Oke, senyum yang baik dan benar itu adalah pertama pastikan giginya kelihatan. Oke, nah terus 1 senti ke kanan, setengah senti, ini setengah 1 senti, 0,5, aduh berapa sih? 0,5 ke kanan, 0,5 ke kiri, jadi sama besarnya. Coba tersenyum deh. Terus nggak bisa sih? Coba tersenyum. Bohong. Kayak coba tersenyum lagi yuk. Yuk. Oke, senyumnya itu pastikan senyum yang benar-benar tulus dari hati. Ada orang yang senyumnya sini coba. Apa tadi bisa tuh? Coba. Ya, ada senyum yang benar-benar orang itu dia maksa banget senyumnya. Itu akan kelihatan senyum yang benar-benar dari hati atau senyum yang dipaksakan. Ada yang jarang tersenyum di sini? Oke, yang jarang tersenyum, biasakan untuk tersenyum dari sekarang ya. Karena biasanya senyum itu mewakili apa yang ingin kita sampaikan biasanya. Jadi kalau misalnya kita orang yang jarang tersenyum, terus kita paksakan tersenyum, mungkin akan sedikit agak lain ya dilihat orang yang biasanya ya. Tapi gak apa-apa, itu belajar ya. Belajar untuk mulai tersenyum dari sekarang. Cara kita ngobrol, cara kita memanggil orang, menyapa orang, boleh tersenyum dari sekarang. Coba, kamu ngomong nih, Assalamualaikum, tapi sambil tersenyum. Coba ya. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya. Sambil tersenyum ya. Assalamualaikum. Nama saya Faris. Perhatikan kondisi, situasi dan kondisinya. Kapan kita, misal nih, pada saat kita ketemu sama HRD itu udah pasti situasinya harus tenang, senang, pembawaannya harus happy, ya. Pembawaannya harus happy berarti kita harus tersenyum lebar tidak, nanti dikira kena gitu ya. Jadi tersenyumnya itu pastikan tersenyum yang benar-benar tulus dari hati kita. Selamat pagi. Atau mungkin kita cuman ngomongnya nggak senyum sama sekali tapi memperkenalkan diri. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Fauzul dari SMTI, mau daftar. Kayak gitu orang bakal tertarik nggak kira-kira? Kenapa nggak tertarik orang Dewa? Kenapa orang nggak tertarik kalau kayak gitu Dewa? Kenapa Dewa? Karena tidak mengekspresikan perasaannya. Oke, benar karena tidak ada ekspresi di situ, ya datar aja, flat gitu ya. Orang yang datar aja tuh, nggak menarik di orang-orang. Jadi harus ada sesuatu yang bikin orang tertarik. Caranya adalah dengan tersenyum. Oke, caranya adalah dengan cara tersenyum. Jadi biasakan dari sekarang mulai tersenyum ya. Bisa mau berkomitmen untuk belajar untuk tersenyum, selalu tersenyum dalam situasi dan kondisi apapun.
tersenyum dalam situasi yang memang kalian harus membawaannya happy hari itu, ya. Oke, mulai belajar dari sekarang. Nah, sekarang Ibu mau mempraktekkan ini yang terakhir ya. Bisa bantu Ibu Joshua, terus juga siapa? Nadif bisa bantu Ibu ke depan. Ya, Nadif mana? Nadif pakai kacamata aja. Saatnya istirahat kedua. Oke, Nadif dan Joshua bisa bantu Ibu. Second break. Oke, kita cobakan ya dari yang kita bahas tadi. Kita langsung praktekkan. Nah, oke, gini aja. Nah, kita praktekkan apa yang sudah kita bahas tadi. Jadi ceritanya hari ini adalah lagi interview. Mulai dari cara kita masuk, cara kita menerima. Yang mau jadi HRD siapa? Sweet dulu. Yang kalah jadi interview. Yang kalah berarti Nadif dari luar. Oke, HRD-nya adalah Joshua. Oke, hari ini Nadif mau daftar kerja, mau diinterview di industri ADM misalnya. Amin. Oke, hari ini Nadif mau interview, ketemu sama HRD yang super jutek. Nah, misalnya dia diem orangnya. Oke, super jutek, pokoknya dia ngomongnya itu cuman kayak 1-2 kata doang. Itu berarti Nadif harus banyak ngomong. Oke, kita mulai ya, simulasinya mulai dari cara Nadif masuk, cara Nadif duduk, cara ngomong sama HRD. Oke, tadi nanti tugasnya Joshua, kamu jadi HRD yang benar-benar super jutek, ngomong 1-2 kata seperlunya aja. Bisa dong? Bisa. Oke, kamu langsung duduk aja dulu. Oke, nanti mulai dari masuk. Ketok itu pura-pura aja di situ. Permisi Pak. Selamat siang Pak. Perkenalkan, saya Nadif Atala dari SMK SMDI Yogyakarta, jurusan Mekatronika. Saya ingin melamar kerja di perusahaan Astra Daya Sumatera. Saya Kita sebentar, tahan dulu. Jadi ceritanya tadi kan, Nadif ini mau diinterview sama HRD yang super jutek ini. Dia cuma ngomong 1-2 kata doang seperlunya. Nah, berarti si yang mau diinterview, orang yang mau diinterview, dia harus cari tahu dulu gimana caranya ngomong sama orang yang jarang ngomong, misal, atau mungkin orang yang jutek. Gimana caranya biar kita nggak ke distract atau moodnya nggak keganggu gara-gara ngeliat orang yang super jutek. Kan ada orang yang kayak gitu tuh. Nah, itu harus kalian pastikan dulu dan harus kalian persiapkan. Berarti jauh-jauh hari harus apa, Jar? Harus mempersiapkan diri, ya. Harus dipastikan kalian itu benar-benar siap hari itu. Gimana caranya tadi? Harus pede, berarti semua dipersiapkan. Pakaian kita harus rapi, kita harus membawaannya tenang. Berarti kita harus punya banyak apa? Punya banyak uang atau punya banyak apa? Persiapan, punya banyak bahan. Oke, karena bisa aja interviewernya itu si HRD itu kan tadi katanya jutek, nggak banyak ngomong misalnya. Nah,
berarti kita boleh nanya balik dong, boleh ya. Atau mungkin kita mempersilakan, Pak, perkenalkan saya namanya Nadif dari SMP Yogyakarta. Saya memiliki kebiasaan gini, saya jurusannya ini. Itu boleh dari kita dulu, nggak harus menunggu dari HRD-nya, karena tadi kan diceritanya gitu. Nah tapi kalau misalnya HRD-nya nggak sejutek itu, berarti kita harus menunggu pertanyaan dari HRD-nya. Bu, gimana kalau misalnya HRD-nya nggak nanya-nanya? Gimana caranya? Rian, gimana caranya Rian kalau HRD-nya diem banget gitu? Kamu yang buka topik, kalau kita yang buka topik, nah itu dia. Berarti bahan kita harus banyak terkait dengan industri yang mau kita daftar tadi. Terus tadi kan ada pembahasan cara duduknya. Cara duduknya Nadif kira-kira udah bener belum? Iqbal? Belum. Harusnya gimana, Bang? Kakinya harus naik ke atas, kakinya harus bersilang, kakinya harus apa? Kakinya harus diem. Oke, terus apa lagi? Kalau posisi duduknya udah benar belum, Richard? Oh, nyender. Berarti dia harus usahakan pastikan dia selalu tegak duduknya ya. Oke, ada lagi Lam. Oh, kurang lebih sudah. Oke, kurang lebih sudah. Iya, benar. Jadi dari mungkin karena porsinya kali ya. Porsinya mungkin emang udah porsi yang goyang, terus mungkin tinggi, terus mungkin juga akhirnya posisi duduknya jadi kurang nyaman mungkin. Bisa jadi ya. Jadi pastikan besok posisi duduk kita berarti harus tegak, tidak goyang-goyang, kakinya tidak di atas. Kakinya berarti harus tidak maksudnya tidak disilang kemarin ya. Terus apa lagi? Tenang pembawaannya. Tangannya itu harusnya di mana? Di atas paha atau begini atau gimana? Atau kalau misalnya ada meja, boleh nggak sih tangannya di atas meja? Boleh nggak? Boleh nggak? So, kalau tangannya di atas meja, Yusuf. Bisa ya? Boleh nggak sih sebenarnya? Kalau misalnya kita pegel gitu, misalnya tangannya di sini terus, gitu, tangan saya nggak bisa diangkat, kelamaan. Gimana dong caranya? Benar, Ibu ya. Tapi adalah beberapa yang mungkin nanti sekiranya bisa kalian aplikasikan, bisa kalian cobakan nanti pada saat interview. Oke, sebelum kita akhiri, Ibu ingin bertanya dulu apa yang sudah kalian dapat dari pembahasan kita hari ini. Cukup satu orang aja dulu. Apa yang udah kita dapat dari materi kita hari ini? Coba angkat tangan. Yusuf? Cara menghadapi interview dari HRD. Oke, itu yang didapat dari Yusuf. Oke, ada lagi? Ada lagi? Rizky? Ya, judulnya ya. Oke, kalau tips di interview atau dilirik HRD, benar. Oke, dari yang sudah kita dapat ini, apa next yang akan kalian lakukan setelahnya? Apa rencana kalian setelah kita bahas ini? Coba lebih mempersiapkan diri lagi. Oke, ada lagi dari kamu perempuan? Apa? Mencobakan di rumah. Oke. Ada lagi. Setelah itu mau ngapain? Lam. Improvisasi. Oke, benar. Ada lagi. Habis ini mau ngapain? Habis ini mau makan. Lutfi habis ini apa rencana? Keluar dari zona nyaman. Aduh, oke benar ini. Oke, ada lagi? Rizky? Oke, menyiapkan untuk berbagai situasi dan kondisi ya. Oke, ada lagi? Cukup lah ya. Oke, terus apa kira-kira yang menjadi kesimpulan dari pembahasan kita ini? Kan banyak sekali ya tadi ya. Apa yang menjadi kesimpulannya sih sebenarnya dari pembahasan kita hari ini? Intinya adalah
kesimpulannya. Jadi Ibu harapkan setelah kita membahas ini semuanya benar-benar ada tindak lanjut dari ini ya. Intinya adalah kalian sudah punya bekal sedikit dari apa yang kita bahas hari ini. Mudah-mudahan nanti setelah ini diaplikasikan di rumah, kalian bisa lebih improve lagi, cari banyak bahan, cari banyak resolusi, literasi yang lain ya. Intinya pada saat kalian nanti di interview, persiapan diri yang benar-benar mateng ya. Jangan paksakan interview kalau kalian belum siap punya bekal apa-apa. Itu bakal cari mati ya. Ya, benar ya. Karena itu bakal nge-freeze banget nanti. Kalian bakal gugup, kalian bakal kaku kalau nggak ada persiapan sama sekali. Oke, terima kasih untuk hari ini. Ibu sangat senang sekali karena semuanya aktif dan ikut berpartisipasi dalam proses pembelajaran kita hari ini. Mari kita akhiri pembahasan kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Mari kita akhiri. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mari kita akhiri dengan tersenyum. Karena tadi kita bahas ya. Oke, aku dulu buat kita semuanya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu lagi berarti di semester depan ya. Sampai ketemu lagi di semester depan dengan semangat yang lebih baru lagi, dengan kondisi yang lebih sehat dan lebih bugar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.